Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Intinya kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita yang masih mengizinkan kita sampai pada saat ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kebenaran firman Tuhan yang kita ambil pada saat ini adalah yang saya ambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Tema kita hari ini adalah hidup sesuai panggilan, kasih, dan kesatuan gereja. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada kesempatan kali ini kami masih boleh bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan Tuhan bisa menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami Tuhan, bisa menjadi rema dalam kehidupan kami pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Doa ini kami naikkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara terkasih yang menonton Yesus Kristus. Tema kita pada hari ini adalah hidup sesuai panggilan, kasih, dan kesatuan gereja. Yang saya ambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita. Judul perikop adalah kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagai kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Sekian firman Tuhan buat kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Perpecahan gereja tampaknya sudah bukan suatu fenomena yang asing bagi kita. Konflik dan perseteruan internal kerap muncul dalam berbagai gereja. Beberapa kasus perselisihan bahkan merambah ranah pengadilan dan disertai dengan sikap-sikap yang tidak berbeda dengan cara-cara orang dunia mengatasi persoalan. Begitu seringnya hal ini terjadi, sampai-sampai orang Kristen sendiri lupa bahwa salah satu hakikat dari panggilan mereka di dalam Injil Yesus Kristus adalah kasih dan kesatuan di antara mereka. Gereja ada bukan tanpa tujuan. Ada panggilan ilahi bagi gereja. Hal ini ditegaskan Paulus melalui permunculan kata panggilan atau kleseos maupun dipanggil eklete, masing-masing sebanyak 2 kali. Panggilan ini merujuk pada panggilan ilahi yang luar biasa dan disertai dengan pengharapan yang penuh kemuliaan. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan panggilan dalam konteks ini? Berdasarkan konteks kita pada hari ini, sebaiknya menafsirkan ini sebagai panggilan untuk satu tubuh. Panggilan ini dimungkinkan melalui karya penebusan Yesus Kristus. Orang-orang Yahudi yang dekat dan orang-orang Yahudi yang jauh sama-sama didekatkan dan dijadikan satu keluarga dan bangunan rohani melalui darah Kristus. Kematian Kristus menjadikan mereka menjadi manusia baru di dalam dirinya. Salib Kristus mendamaikan semuanya di dalam satu tubuh dengan Allah. Betapa mulianya panggilan kita. Walaupun Kristus sudah memungkinkan pemenuhan panggilan itu,
orang-orang percaya tetap harus mengerjakan bagian mereka, yaitu hidup berpadanan dengan panggilan tersebut. Kata berpadanan secara harfiah berarti layak. Panggilan ilahi bagi kita adalah begitu mulia, sehingga tidak semua cara hidup layak atau pantas bagi panggilan itu. Orang yang mempunyai panggilan mulia dituntut untuk mempraktekkan cara hidup tertentu yang pantas. Mengapa? Kriminalitas yang dilakukan oleh seorang polisi, aparat hukum, atau penegak hukum menjadi begitu serius? Alasannya adalah karena mereka secara khusus dipanggil untuk memberantas kriminalitas. Mengapa korupsi yang dilakukan oleh pejabat terlihat begitu jahat? Alasannya adalah karena mereka dipanggil untuk mensejahterakan rakyat, bukan merampas hak milik rakyat. Mengapa perselisihan di dalam gereja selalu menjadi berita yang sangat-sangat heboh? Alasannya adalah karena gereja dipanggil untuk menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Bapak, Ibu, Saudara terkasih yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekristenan dikenal sebagai agama yang penuh kasih. Sehingga ketidakadaan kasih merupakan persoalan serius sebagai gereja. Wujud kehidupan yang layak bagi panggilan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, bagaimana hidup yang layak bagi panggilan ilahi? Kehidupan yang layak bagi panggilan ilahi adalah yang pertama, kehidupan yang diwarnai dengan kerendah hatian dan kelemah lembutan. Dari struktur kalimat yang digunakan di sini terlihat bahwa Paulus sengaja menegaskan kaitan erat antara kerendah hatian dengan kelembutan. Ia sengaja memisahkan dua sikap ini dari kesabaran. Kesadaran tentang keadaan kita yang rendah merupakan hal yang sangat penting. Orang yang sombong memikirkan apa yang terlalu tinggi tentang diri mereka. Sebaliknya, orang-orang yang rendah hati selalu menyadari kehinaannya dan mau bersekutu dengan mereka yang rendah. Seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam kehidupanmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Di saat kita mengarahkan diri kita kepada perkara-perkara yang sederhana, kita tidak akan terlihat lemah. Kita tidak akan terlihat tidak mampu. Tetapi justru kita mengambil perkara kecil dan menyelesaikannya, Tuhan akan menguatkan kita dan memberikan kita perkara-perkara yang besar. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari berkumpul dengan orang-orang yang rendah. Kita harus merendahkan diri dan mau bergaul dan berbaur dengan siapa saja tanpa melihat kasta, jabatan, atau sebagainya. Memiliki rendah diri yang akan mendorong kita memiliki kelemah lembutan. Kelemah lembutan bukan berarti
kelemahan atau ketidakberdayaan. Ada otoritas di dalam kelemah lembutan, namun otoritas tersebut dinyatakan dalam kasih. Contoh paling jelas adalah Yesus Kristus yang menjadi model kelemah lembutan. Jadi kita bisa melihat pribadi Yesus Kristus yang menjadi contoh kelemah lembutan. Kita bisa menggugu Yesus Kristus dari kelemah lembutannya, dari kasih, kesetiaan, dan kesabarannya. Dalam sebuah perselisihan, kelemah lembutan sangat diperlukan. Sikap ini dikontraskan dengan kekerasan atau kecenderungan untuk bertengkar. Mengapa kita tidak bisa lemah lembut? Salah satu alasannya adalah karena kita memandang diri kita terlalu tinggi. Itu alasan pertama. Kita terlalu memandang diri kita itu terlalu tinggi. Sombong, angkuh, merasa hebat, merasa kuat. Kita lebih memilih jalan otoritas daripada persuasi. Kita lebih nyaman mengedepankan status dan jabatan yang tinggi daripada hati yang mau melayani. Jadi dengan menyadari kerendahan diri kita, kita akan memupuk kelembutan dalam diri kita. Yang kedua, kebersamaan yang diwarnai dengan kesabaran. Kesabaran bukan berarti meniadakan teguran atau hukuman. Orang yang sabar dan lebih memilih memberi kesempatan dan mengupayakan orang lain bertobat. Orang yang sabar akan memilih jalur persuasi terlebih dahulu, tidak langsung menempuh jalur-jalur hukum. Ibaratnya tidak langsung memberi mereka hukuman, tetapi ada toleransi. Ada kesempatan yang diberikan. Tidak langsung memberikan mereka hukuman atau cemburukan, tidak. Tetapi kita memberi mereka teguran, kita menasehati mereka, dan tidak langsung memberi mereka hukuman. Sama seperti Allah dahulu bersabar terhadap kita dan membimbing kita dalam pertobatan, demikianlah kita seharusnya memperlakukan orang lain. Di sini sangat jelas kita melihat bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus, itulah yang harus kita lakukan sebagai hambanya. Kita harus mengampuni orang bersalah kepada kita, tetapi tanpa meniadakan hukuman dan teguran. Jika seseorang bersalah kepada kita, kita tidak langsung menghukum dia, tetapi alangkah baiknya kita menegur dia terlebih dahulu. Kita menegur dia, jika dia melakukan lagi kita tegur. Tetapi kita tidak meniadakan hukuman, pasti ada hukuman yang akan kita berikan. Yang ketiga, kebersamaan yang mau menanggung satu dengan yang lain di dalam kasih. Bagi kita yang sudah mengalami dan memahami kasih yang Allah yang tanpa batas, menanggung kelemah lembutan, menanggung kelemahan orang lain seharusnya tidaklah sukar. Di dalam kasih, Halau saja iklan sudah memilih kita untuk diselamatkan. Di dalam Kristus terlepas dari keberdosaan kita. Oleh karena kasih Allah kita dihidupkan bersama-sama dengan kasih Kristus. Karena itu sudah sepantasnya kalau kita meneladani kasih Allah tanpa kasih,
pembangunan tubuh Kristus tidak mungkin tercapai. Jadi jika kita tidak mengasihi orang lain, tidak membimbing orang lain di dalam kasih, maka mustahil tubuh Kristus itu bisa tercapai. Karena di dalam diri kita itu adalah bagian dari tubuh Kristus. Jadi kebaikan Yesus itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai hamba-hambanya. Dasar kehidupan yang layak bagi panggilan. Di sini kita lihat adalah perbedaan seharusnya menjadi kenyataan bagi gereja. Di dalam realita hal ini sayangnya seringkali tidak demikian. Perbedaan menjadi sumber perselisihan. Bahkan perbedaan yang sepele tidak jarang menyebabkan konflik yang parah dalam sebuah gereja. Hal ini jelas merupakan situasi yang sangat-sangat ironis. Dasar dari kesatuan kita jauh lebih agung dan mendasar daripada perbedaan-perbedaan manusia yang ada. Kesatuan kita terletak pada kesatuan tubuh, kesatuan pengharapan, kesatuan iman, dan kesatuan baptisan. Semua ini bersifat lebih fundamental dan permanen daripada perbedaan-perbedaan di antara orang-orang percaya. Lebih jauh, Paulus menelusuri kesatuan kita sampai pada Allah Tritunggal. Sebagaimana Roh Kudus, Tuhan Yesus dan Bapa adalah satu secara hakikat. Demikian pula kehidupan gereja seharusnya merefleksikan sebagian aspek dari kesatuan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masih adakah alasan kita untuk tidak mengasihi satu dengan yang lain? Adakah perbedaan yang terlalu besar yang tidak bisa dikalahkan oleh kesatuan rohani kita? Mari kita jawab di dalam hati kita pribadi, lepas pribadi, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ini menjadi renungan yang baru dalam kehidupan kita. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah menjadi renungan yang baru dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu, sekian firman Tuhan buat kita pada kesempatan kali ini. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang kami dengarkan Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan ini Tuhan bisa menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan ini Tuhan bisa menjadi remah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat firman-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan urapan kasih setia dan kudus-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh terus bertumbuh di dalam iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Doa ini kami naikkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.